Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas topik 5 di ruang kolaborasi. Adapun yang akan kami bahas yaitu tentang lembar kerja di bagian T-nya, yaitu to be Tyler. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang yang bernama Ria Awalunisa, Ulfama Hera, Amalia Zikra, dan Rizky Panca Anggayani. Baik, langsung saja. Dalam to be Tyler ada 2 hal yang harus diketahui. Untuk yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik. Hal ini dilakukan sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Hal ini dilakukan apabila ada perubahan kondisi. Adapun cara mengakomodasi kebutuhan perkembangan peserta didik yaitu menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi peserta didik, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan dan menemukan ide sendiri, serta menyadarkan peserta didik untuk menerapkan strategi belajar sesuai dengan keinginan mereka. Ada 3 cara mengakomodasi kebutuhan gaya belajar peserta didik. Yang pertama, mengenali tiap gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Yang kedua, menyediakan sumber bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang ketiga, mengarahkan peserta didik sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Kemudian, bagaimana cara mengakomodasi kebutuhan terhadap pengetahuan sebelumnya? Yaitu yang pertama, menggali informasi awal tentang pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, menggunakan berbagai macam jenis asesmen yang mendukung penerapan pengetahuan sebelumnya dari peserta didik. Kemudian, ada 3 cara untuk menyesuaikan rencana pembelajaran, memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Nah, ini dilakukan apabila ada perubahan kondisi. Yang pertama, menganalisis berbagai hambatan ataupun perubahan kondisi yang terjadi saat proses pembelajaran. Contohnya, sarana dan prasarana yang tidak mendukung atau terkendala dan alokasi waktu pembelajaran yang tidak sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang kedua, memprediksi tantangan yang akan muncul selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, berfokus pada tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, cara menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran juga ada 3. Yang pertama, membuat perencanaan ulang agar proses pembelajaran tetap bisa berjalan dengan efektif. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, melakukan revisi terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya juga. Dan yang terakhir ada penutup. Nah, penutup merupakan gagasan akhir suatu paragraf yang bertujuan sebagai penegasan dari pembukaan ataupun pendahuluan.